Ketika klub lain melakukan pelanggaran, responnya terasa lebih lunak. Tapi ketika menyangkut Persib, semuanya terasa lebih cepat, lebih keras, lebih menghukum. Setiap kali kita berharap liga membaik, selalu ada satu berita yang membuat dada sesak. Persib didenda lagi, bukan sekali, bukan dua kali, tapi berulang-ulang seperti tidak ada habisnya. Sampai muncul satu pertanyaan besar di kepala Bobotoh, kenapa selalu Persib? Kenapa klub yang berjuang membawa nama Indonesia justru terasa paling disudutkan? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persib Pride of Bandung, selamat datang di channel Bobotoh paling panas. Jangan lupa like and subscribe ya Bob. Gaskeun. Ada rasa muak yang sulit digambarkan ketika melihat Persib, klub besar yang menjadi tulang punggung reputasi ini, terus dipaksa mengeluarkan uang hanya karena kebijakan yang semakin tidak masuk akal. Padahal Persib adalah salah satu sedikit klub yang konsisten membangun sepak bola profesional, menjaga kualitas skuad, dan mengangkat martabat Indonesia di kancah Asia. Mereka melawan di ACL 2 membawa gengsi internasional, membuka peluang pendapatan besar, dan menjaga nama liga tetap terhormat. Namun, apa balasannya? Bukan apresiasi, bukan perlindungan. Yang datang justru tumpukan denda, kritik tajam, dan ancaman baru yang makin tidak manusiawi. Denda lagi dan lagi, sampai kapan? Ketika publik berharap liga bergerak menuju profesional, Komdis malah terasa bergerak ke arah lain. Setiap pekan bukannya membahas kualitas wasit, kualitas stadion, atau tata kelola liga, yang muncul adalah daftar denda baru, dan anehnya nama Persib hampir selalu ada di sana. Ketika di Rut I-League, Ferry Paulus menyoroti kehadiran supporter Persib di laga kontra Bali United, denda langsung turun seperti petir. 3 pelanggaran sekaligus, 3 hukuman tanpa ampun. Padahal fakta lapangan tidak semuanya seburuk yang diberitakan. Lalu saat ia melempar ancaman baru berupa pengurangan poin, barulah publik benar-benar merasa ini bukan lagi sekedar penegakan aturan. Ini sudah seperti intimidasi terbuka. Larangan supporter away, aturan yang tidak realistis. Semua orang tahu kultur sepak bola Indonesia supporter away adalah jiwa kompetisi. Mereka datang bukan hanya untuk mendukung, tapi juga menjadi bagian dari atmosfer khas sepak bola Nusantara. Melarang total tanpa solusi sama dengan mematikan ruh sepak bola. Itu seperti melarang ikan berenang atau melarang burung terbang. Tidak mungkin berhasil. Dan lebih absurd lagi, klub diminta menertibkan supporter agar tidak memaksakan away. Padahal mereka bukan polisi. Bagaimana klub bisa menghentikan ribuan orang yang secara sukarela dan dengan uang sendiri datang ke stadion? Bagaimana klub bisa mengatur perjalanan yang dilakukan secara independen oleh para supporter? Jika ada pelanggaran, harusnya yang dievaluasi sistem keamanan stadion, koordinasi panitia pelaksana, pengawasan federasi, bukan sekedar menghukum klub sampai bangkrut. Kecurigaan itu muncul mau tidak mau. Sulit untuk tidak berpikir ada yang janggal melihat pola hukuman yang terus menghantam Persib tanpa henti. Apakah karena fanbase Persib besar? Apakah karena semua sorotan ada di Persib sehingga lebih mudah mencari kambing hitam? Apakah ini bagian dari permainan politik tubuh sepak bola nasional? Kita tidak menuduh, tapi kita bertanya, karena kalau tidak bertanya, siapa lagi yang akan memperjuangkan marwah klub ini? Persib, klub yang selalu menjadi pengorbanan, padahal Persib selalu membawa harapan. Harapan untuk ranking Liga Indonesia yang naik, harapan untuk kompetisi yang sehat, harapan untuk uang miliaran rupiah yang bisa mengalir dari sukses di kompetisi Asia. Namun apa yang terjadi? Justru Persib menjadi klub yang paling sering ditarik ke belakang. Seperti ikut lomba maraton, tapi setiap 1 kilometer kita dipaksa berhenti, didenda, lalu disuruh lari lagi dengan kaki diikat. Mana mungkin kompetisi bisa berkembang? Bobotoh bukan musuh, mereka justru fondasi. Yang sering dilupakan adalah Bobotoh datang bukan karena ingin melanggar aturan. Mereka datang karena cinta, karena loyalitas, karena identitas yang sudah melekat puluhan tahun. Sementara aturan dibuat seperti menutup mata terhadap realita itu. Aturan yang tidak bisa dijalankan hanya akan melahirkan pelanggaran berulang.
dan setiap pelanggaran itu dihukum, dan setiap hukuman itu membuat luka semakin dalam. Kalau kamu juga merasa keputusan-keputusan Komdis makin tidak masuk akal dan tidak transparan, bagikan narasi ini. Suarakan, kita harus mendorong perubahan, bukan malah menerima hal-hal yang merusak sepak bola Indonesia. Karena sepak bola bukan hanya 90 menit ini tentang martabat klub dan supporter. Pada akhirnya sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang rasa memiliki, tentang kebanggaan, tentang perjuangan tanpa henti yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan Persib bersama bobotohnya telah membuktikan bahwa cinta pada klub ini tidak pernah pudar. Meski badai kritik dan hukuman terus menghantam. Tapi ingat satu hal, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari suara yang bersatu. Jika keputusan tidak adil terus diberlakukan, kita tidak boleh diam. Jika kita diberlakukan tidak seimbang, kita harus bersuara. Jika sepak bola Indonesia ingin maju, maka keberanian untuk mengkritik adalah langkah pertama menuju perubahan. Persib akan terus berlari, Boboto akan terus bernyanyi, dan sejarah akan mencatat bahwa pada masa ketidakadilan terjadi, kita tidak tinggal diam. Kita berdiri, kita menolak, kita memperjuangkan yang benar. Karena Persib bukan hanya klub, ia adalah identitas, harga diri, dan bagian dari tubuh kita sendiri. Dan selama itu masih hidup dalam dada kita, tidak ada kekuatan apapun yang bisa memadamkannya. Hatur nuhun, tetap satu hati, satu suara, satu perjuangan. Persib Bandung Salawasna.